sangka tadinya saya ketemu Abang Letnan Jenderal Kiflan yang sejak ketika saya masih aktif di parlemen itu namanya sudah melegenda, sudah sebelum langit. Tangan beliau, juga Bang Basari, Fahri, dan tokoh-tokoh lainnya. Nah, saudara sekalian, saya akan menyampaikan sedikit saja. Saya tidak pernah merasa seprihatin hari-hari ini melihat situasi kebangsaan kita. Saya pernah 17 tahun saya di parlemen, tapi saya belum merasa segundah gulana melihat situasi kebangsaan kita. Rasa menyesalkan. Benar bahwa ada sisi-sisi kemajuan itu harus diakui. Jalan-jalan tol mulus di beberapa titik itu juga harus dihargai. Tapi sisi lain yang menyesakkan rasa kita adalah tentang nilai-nilai inti dari Republik ini didirikan oleh para pejuang. Ini sekarang kita berada pada situasi yang mencemaskan dari aspek sosial ekonomi kemasyarakatan kita. Masyarakat kita yang dulu dikenal sebagai masyarakat yang adem ayem, tata tentrem, ikatan sosial, dan ramah tamah, gotong royong, itu semua sekarang lenyap musnah dan sebagian dirusak oleh elemen-elemen yang sengaja dibiarkan atau dibiarkan. Ialah buzzer-buzzer yang sekarang berseliweran menghantui jagat maya kita. Ini hari untuk pertama kalinya kita masuk dalam situasi cyber, situasi internet yang tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun. Disitulah kemudian saya ikut menghitung dan menyaksikan kecemasan hati saya ketika dibiarkan buzzer-buzzer yang menggunakan cara-cara yang menghalalkan dengan segala cara, kemudian itu berefek terhadap terpecahnya negeri yang kita cintai. Bangunan keluarga bangsa yang dulu secara elok, ramah tamah, yang dulu ini merupakan watak asli dari masyarakat bangsa kita, sekarang seolah-olah hilang, lenyap, musnah dalam kesadaran kita. Masyarakat kita gampang tersulut rasa amarah karena persoalan-persoalan yang dihadapi bukan masalah. Dan salah satu yang mencemaskan saya adalah makhluk yang bernama buzzer-buzzer itu. Dan saya kecewa ini sengaja, sebagian saya melihat sengaja jangan-jangan dibiarkan. Padahal inilah racun yang sekarang menghantui, yang mengancam sendi-sendi kebersamaan dan keluargaan sebagai sebuah bangsa. Itulah PR. Kalaupun hari ini saya ingin berteriak lantang, ini saya sampaikan ini, dan kita sampaikan ini jangan lelah-lelahnya kepada yang punya kekuasaan. Marilah kita memunculkan sikap negarawan. Tadi kita dengar bersama dari Jenderal Tatang, Jenderal Kiflan, Marsikal Bastari, aspek-aspek yang menjadi concern dan kecemasan beliau tentang bangkitnya apa yang disebut dengan ancaman laten. Saya menghormat pandangan beliau-beliau. Terus kalian, kurang apa? Dulu kita punya dua pemimpin besar bangsa kita ini. Di mata saya, silahkan yang berbeda tidak apa-apa. Di mata saya, kita pernah punya dua putra terbaik yang pernah dilahirkan bangsa ini, Bung Karno dan Pak Harto. Lepas dari kekurangan beliau, ketidaksempurnaan beliau sebagai manusia, tapi inilah dua putra terbaik yang pernah dilahirkan bangsa ini.
Bung Karno dan Pak Harto saling melengkapi. Saya bayangkan kemudian kalau ke depan bangsa ini dirajut dan para pemimpin seterusnya itu terilhami oleh nilai-nilai kebaikan dari kedua bapak bangsa ini. Insya Allah kita akan baik-baik saja. Tapi begitu ada yang melenceng dan mengancam unsur-unsur keluarga bangsa lainnya, ini yang jadi soal. Ini bahaya laten yang telah tadi diingatkan oleh para senior-senior kita. PR kita begitu banyak. Saya mempercayai kalau para senior-senior, para purnawirawan itu nanti juga tetap ikut turun gunung untuk juga terpanggil untuk menyelamatkan, mengembalikan jalur yang lurus yang harus dilalui oleh negara bangsa ini. Saya meyakini kita tentram kembali. Abanda Jenderal Tatang, saya pesan terhadap ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan semacam ini untuk menjahit segera seluruh komponen-komponen bangsa untuk mengikat diri pada nilai-nilai perjuangan kembali ke asasi kita menuju ke esensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya ikut takzim terhadap langkah yang Abang lakukan ini. Dari saya tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan lain saja kalau nanti agak bicara khusus, saya ingin sampaikan tentang kegelisahan kita terhadap lahirnya, berkumpulnya menjadi satu sekarang antara kekuasaan politik dan bisnis yang sekarang sudah menyatu jadi oligarki, yang sebenarnya ini yang bahaya ke depan mata kita ini juga harus ke depan betul-betul harus kita cari jalan keluar yang baik dari masalah ini. Takzim saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.